Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, sahabat Qurani yang ada di rumah dan studio. Pada hari ini Allah masih memberikan rahmat, kemudian nikmat yang telah Allah berikan. Di antara nikmat yang Allah berikan pada hari ini yaitu, alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat sehat. Karena pada hari ini nggak semua orang Allah berikan nikmat ini. Ada saudara kita yang sedang terbaring sakit, tapi kita Allah berikan nikmat sehat. Dan yang terpenting adalah nikmat iman dalam Islam yang Allah berikan. Mengapa? Karena tidak semua orang yang sehat Allah berikan nikmat ini. Alhamdulillah, pada hari ini hati kita masih terketuk untuk belajar Al-Quran. Kalau bukan karena adanya keimanan dalam Islam, tentunya tak mungkin kita sampai pada saat ini, ya. Bersalawat kita kepada Nabi Yuna Muhammad SAW dengan bersalawat dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti pada akhir zaman, yauma la zilla illa zillu, ketika tak ada naungan pada hari kiamat, tapi ada salah satu naungan, yaitu naungan untuk orang-orang yang ketika hidup di dunia senantiasa bersalawat kepada Nabi Yuna. Insyaallah kita salah satu orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, apa kabar? Kami berharap tentunya insyaallah dalam keadaan baik-baik saja, ya. Sahabat yang studio sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qurani. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, seperti biasa hari ini surah yang akan menjadi bahasan kita yaitu surah Al-Muddathir, ya. Silakan sahabat Quran yang di rumah ambil Qur'annya, buka surah Al-Muddathir ayat 31. Sampai berapa? 31 aja, sampai situ aja. Karena cukup panjang, ya. Ayat 31-nya cukup panjang. Nah, teruntuk sahabat Quran yang baru bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung, ya. Silakan buka Al-Qur'annya, buka surah Al-Muddathir ayat 31. Seperti biasa nantinya saya akan membacakan ayat ini nantinya secara tertil, ya, secara tertil, yang kemudian akan sesudah itu sesi selanjutnya akan kita jelaskan apa agaknya nih kandungan yang terdapat di dalam ayat yang kita baca. Insya Allah ada pelajaran yang bakal bisa kita ambil dari ayat ini, apa maksudnya nantinya. Kemudian baru sesi selanjutnya nanti di sini alhamdulillah telah hadir sahabat-sahabat Qurani yang ada di studio, yang nantinya satu persatu kita minta untuk membacakan. Kita batasi nanti sampai ayat mana, kemudian baru kita bahas ataupun mengkaji baik itu makharijul huruf maupun tajwidnya, ya. Baik, saya kira kita masuk sesi yang pertama terlebih dahulu. Saya akan mencoba bacakan secara tertil. Sahabat sekalian silakan simak melalui pendengaran, kemudian memperhatikan melalui penglihatan tentunya, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا
عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillah, sahabat Quran yang ada di rumah, tadi telah kita bacakan secara tertil surah Al-Muddathir ayat ke-31 ya. Untuk sesi selanjutnya ini perlu kiranya untuk dijelaskan terkait apa kandungan yang terdapat di dalam ayat 31. Sebenarnya ini ada korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, maka ini saya jelaskannya nantinya itu juga tersambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ayat ini bercerita ataupun menyampaikan sesuatu berkenaan, salah satunya itu terkait dengan Saqar. Saqar itu salah satu nama dari neraka. Ya, di sini di dalam ayat ke 27, di dalam 27 Allah mengatakan wa ma adraka ma saqar. Kalian tahu nggak Saqar itu apa? Biasanya kalau Allah menggunakan wa ma adraka ma, ayat-ayat seperti itu menunjukkan bahwasanya ada keterbatasan kita selaku manusia terhadap sesuatu yang Allah tanyakan. Maksudnya apa? Tidak semua segala sesuatu itu dapat kita jangkau dengan akal. Nah, seperti itu. Itu kenapa dalam Islam bahwasanya mengatakan sami'na wa ata'na. Karena segala sesuatu itu tidak semuanya bisa dijangkau dengan akal. Ada sesuatu yang harus kita terima langsung dengan hati dan praktekkan seperti itu. Nah, jadi sesuatu itu bisa kita ketahui tak kala Allah menyampaikan. Setelah Allah mengatakan wa ma adraka ma saqar, tahu nggak kalian Saqar itu apa? Nah, kalau Allah tak menyampaikan kita nggak tahu. Maka dijawab dengan ayat-ayat selanjutnya, itu ya. Dikatakan di situ Saqar itu di dalam ayat ke berapa itu dikatakan kalau Saqar itu lawahatun, lawahatun lil bashar. Itu ayat ke-29. Lawahatun lil bashar. Bahwasanya Saqar itu ialah sesuatu yang amat panas yang membakar manusia. Nah, ini menceritakan tentang salah satu nama neraka, satu tempat neraka. Itu lawahatun lil bashar, itu membakar manusia. Siapa yang kira-kira yang diazab Allah, yang Allah bakar? Tentunya adalah orang-orang yang kufur.
yang tak taat kepada Allah. Nah, kemudian orang yang tak taat ini nantinya tempatnya adalah di Saqar, salah satu tempat neraka. Nah, itu Allah mengatakan di dalam ayat yang barusan kita baca tadi, apa katakan Allah di situ? Allah mengatakan bahwasanya yahdi may yasha. Nah, kemudian Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki. Kemudian Allah tak memberi petunjuk bagi orang-orang yang tak dikehendaki. Apakah Allah tak adil hanya memberi petunjuk teruntuk orang-orang yang Allah kehendaki, kemudian Allah tak memberi petunjuk bagi orang-orang yang tak kehendaki? Lantas perlu kita ketahui, orang yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang tentunya yang taat kepada Allah. Pasti Allah mudahkan, Allah bukakan jalan, Allah tampakkan sesuatu sehingga dia menjadi tahu, menjadi diberi petunjuk. Tapi bagi orang-orang yang Allah kunci hatinya, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup, Allah kunci hati mereka, yaitu siapa? Nah, itulah orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Nah, bahkan mereka ada orang-orang yang mengatakan seperti yang dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan apa itu? Madza aradallahu bihadza mathala. Kenapa Allah menciptakan seperti ini? Gitu kan? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bertanya bukan karena betul-betul ingin tahu, tapi semacam kayak tak percaya. Berkenaan dengan apa? Dengan Saqar ini tadi. Karena Allah menjelaskan dalam ayat sebelumnya, Saqar ini tadi apa? Alaihi tis'ata asyar. Allah menciptakan penjaga daripada Saqar itu dari malaikat. Sebenarnya ayat yang kita baca ini tadi merupakan asbabun nuzul, sebab turunnya. Itu ada zaman Rasulullah, itu namanya Abu Asad. Abu Asad itu dia merasa luar biasa nih. Wah, kalau Allah menciptakan cuma 10 penjaga neraka nih, 10 aja saya masih sanggup untuk melayani itu. Kemudian turun ayat ini dijelaskan bahwasanya penjaganya itu berasal daripada malaikat, bukan manusia, dan jumlahnya adalah 19, seperti itu dikatakan, ya. Nah, jadi intinya bahwasanya di sini menghendaki suatu kepercayaan ataupun keimanan kita terhadap apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, seperti itu, ya. Intinya apa? Segala sesuatunya nanti terdapat ganjaran. Baik yang kita lakukan ada ganjarannya nanti, belum sekarang. Sekarang mungkin berbuat baik belum terlalu tampak, ya kan? Nah, berbuat buruk belum juga terlalu tampak, tapi di akhir nanti bakal dipertanggungjawabkan semua. Semua diperhitungkan, walaupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil kalian lakukan kebaikan, yarah, akan dilihat orang yang melakukan itu, bakal melihat, oh ini hasil saya waktu hidup, kebaikan yang saya lakukan. Oh, ini hasilnya. Kemudian yang syarran yarah juga, sekecil-kecil perbuatan keburukan yang lakukan ditampakkan juga. Nah, seperti itu. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan, ya. Allahumma amin. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, alhamdulillah tadi ayatnya telah kita bacakan, kemudian kandungannya telah kita bacakan. Insyaallah ada ibrah yang bisa kita ambil teruntuk diri kita pribadi, terlebih lagi dapat kita sampaikan ke orang-orang lain, ya. Baik sahabat Al-Quran yang ada di rumah studio, insyaallah kita akan kembali lagi sesudah iklan.